Halo Sobat Mediva, semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Jika merpati kita sangat sehat, memasuki musim kawin, dan sebagai pemiliknya menyediakan semua biji-bijian, pelet, vitamin dan mineral. Tidak ada alasan mengapa pasangan yang sedang berkembang biak tidak dapat membesarkan 6 hingga 9 putaran tanpa efek yang merugikan. Kami mengizinkan pasangan terbaik kami untuk membesarkan anak mereka sendiri, dimulai pada bulan Februari dan, dalam beberapa kasus, berakhir pada bulan Oktober atau bahkan November. Jika kita menjadi malas dan tidak menyediakan suplemen mineral, bersama dengan semua campuran biji-bijian dan pelet, mungkin mengalami masalah kesehatan. Peternak akan kelelahan karena kekurangan mineral. Jaga agar mineral tetap segar dan berlimpah, dan tidak akan mendapat masalah. Defisiensi vitamin tidak akan berdampak pada merpati. Begitu juga dengan defisiensi mineral. Saya akan merasa gila jika ayam-ayam tua terbaik saya bertelur di kandang terbang, padahal mereka bisa membesarkan piikan di kandang penangkaran. Jika berpisah dan indukan tetap bertelur, alam memberitahu kita bahwa mereka belum siap untuk berhenti. 5 tahun terakhir hingga tahun 2015 kami telah berpacu dengan indukan yang membujang. Indukan yang hidup selibat terbang lebih baik daripada betina. Kami sekarang melakukan keduanya dan saya sebenarnya menyukai indukan. Banyak peternak yang menyatakan bahwa indukan mereka unggul sehingga tidak mau memisahkan antara induk jantan dan betina. Sistem alam menguntungkan indukan, selibat menguntungkan indukan, maksud saya. Jika kita mengikuti sistem yang memihak indukan akan berkinerja lebih baik. Betina langsung menguntungkan indukan jantan. Selama bertahun-tahun saya telah mengatakan bahwa saya dapat memasukkan segala hal yang perlu diketahui tentang terkait indukan betina, berikut menjelaskan hal itu. Pertanyaan dan dilema nomor 1 adalah haruskah saya mengawinkan induk jantan, memelihara piik, telur saja, 1 piik, dan lainnya? Inilah jawabannya. Itu tidak masalah. Inilah yang saya lakukan. Indukan saya melihat merpati untuk pertama kalinya pengiriman malam lomba pertama. Saya membuatnya sangat sederhana. Alasan saya adalah tanpa merpati saya bisa melatih dan menerbangkan merpati kapan saja. Saya menggunakan merpati babuan ekstra utuh untuk piikannya, tanpa indukannya membesarkan piikannya. Saya dapat menjaga indukan tetap ramping untuk menghindari elang. Babuan saya tidak menyia-nyiakan energi untuk membesarkan piikan atau merawat piikan. Untuk memudahkan, kita kelompokkan jenis penyakit tersebut berdasarkan penyebabnya. 1. Penyakit yang disebabkan oleh virus, Newcastle disease, ND, paramyxovirus, sejenis ND, pigeon pox, patek, herpes virus, adenovirus, sirkovirus, arbovirus. Penyakit yang disebabkan oleh virus tidak bisa diobati dengan antibiotik, tetapi hanya bisa dicegah dengan cara vaksinasi. Penyembuhan hanya mengandalkan pada daya tahan tubuh untuk mengatasi berkembangnya virus tersebut. Pada saat daya tahan tubuh sudah mampu mengatasi, maka dengan sendirinya burung akan sembuh. Tetapi kalau antibodi tidak kuat, burung akan mati. Burung yang terkena penyakit yang disebabkan oleh virus bisa juga diberi antibiotik berspektrum luas seperti Bytril atau amoxicillin. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan penyakit tersebut, tetapi untuk mencegah munculnya infeksi sekunder akibat kondisi tubuh yang lemah. Burung yang terkena penyakit karena virus, yang terpenting dilakukan adalah diisolasi. Jaga kebersihan kandang dan beri makanan yang berprotein untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kalau burung nggak mau makan, bisa dibantu dengan spet cairan infus.
Jenis penyakit karena virus yang paling umum adalah ND, paramyxovirus dan pox, cacar. 2. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Paratipoid, mycoplasmosis, chlamydiosis, pseudotuberculosis, aspergillosis, candidiasis, ulcerative enteritis, E. coli, Streptococcus bovis dari jenis penyakit tersebut di atas. Yang paling umum dijumpai adalah paratipoid, chlamydiosis, Streptococcus bovis dan E. coli, 3 penyakit yang disebabkan oleh protozoa, coccidiosis, trichomoniasis, canker, goham, malaria, pseudomalaria, hexamitiasis, toxoplasmosis, leukocytozoonosis dari jenis penyakit tersebut di atas. Yang paling umum adalah coccidiosis dan canker, goham. 4. Penyakit yang disebabkan oleh parasit. Cacing pita, tapeworm, cacing gelang, roundworm, cacing rambut, hairworm. 5. Penyakit yang disebabkan oleh ektoparasit, kutu, lice, mites, pigeon fly. 1. Goham, canker. Goham atau canker merupakan penyakit merpati yang paling umum dijumpai. Penyakit ini sebenarnya semacam sariawan yang disebabkan oleh protozoa Trichomoniasis. Karena penyakit ini paling umum dijumpai, maka apabila burung Anda terlihat kurang fit, maka kecurigaan pertama adalah goham. Goham sangat mudah menyerang burung yang stres karena berbagai sebab, terutama stres karena kelelahan atau perjalanan jauh. Goham bisa menyerang bagian tubuh mana saja mulai dari mulut sampai dubur. Mendeteksi goham sebenarnya tidak terlalu sulit. Beberapa tanda-tanda goham yang paling umum adalah 1. Ada bercak kuning di mulut seperti terlihat pada gambar 1. Tetapi apabila goham menyerang organ bagian dalam tentu bercak kuning tidak terlihat. Untuk goham yang menyerang organ bagian dalam, maka mulut burung akan tercium bau busuk. Oleh sebab itu apabila ada burung yang terlihat kurang sehat, maka perlu diperiksa mulutnya dan dicium. 2. Penguin posture, yaitu burung akan berdiri seperti penguin atau bebek dengan badan terangkat seperti gambar piik di atas. 3. Kotoran mencret dan berwarna hijau. 4. Banyak minum. 5. Telih tidak turun. 6. Badan terasa berat, lady feel. 7. Bulu terlihat kering dan kusam. Penularan goham adalah melalui kontak langsung dan air liur. Burung indukan yang kena goham maka saat meloloh akan menularkan kepada pihiknya. Oleh sebab itu, sebelum indukan meloloh perlu diberi obat anti goham setengah dosis 3 hari. Burung yang sedang melilo apabila lolohannya tercecer di sarang maka pihiknya akan terkena goham di bagian dubur seperti gambar di atas, navel canker. Goham juga mudah menular melalui air minum. Oleh karena itu, burung yang terkena goham, tempat minum dan makannya dipisah. Lebih aman lagi, burung yang terkena goham diisolasi. Kalau kita tidak yakin burung-burung teman bebas dari goham, maka saat latihan bersama ada baiknya tempat minumnya tidak tercampur dengan burung orang lain. Ini penting terutama kalau kita main balap atau kolongan. Pengobatan goham bisa menggunakan antibiotik metronidazole, carnidazole, ronidazole atau dimetridazola. Metronidazole terbukti efektif mengatasi goham dan harganya pun relatif murah dan bisa didapat di apotik. Dosis yang dianjurkan adalah 50 mg hari. Karena saya agak ragu dengan kekuatan antibiotik yang beredar di Indonesia, bisa menggunakan dosis 75-100 mg. Jadi kalau kita pakai metronidazole 500 mg, maka satu tablet bisa dibagi 4-6. Pengalaman saya belum lama ini diberi 1/6 tablet dan hanya dalam 2 hari goham sudah bersih.
Meskipun Goham sudah bersih, tetapi pemberian antibiotik dianjurkan 5-7 hari agar betul-betul tuntas dan menghindari bakteri kebal. Kalau kita membawa burung dari luar kota atau dari tempat lain, ada baiknya diberi obat anti Goham setengah dosis, 3 hari. Untuk burung yang stres karena perjalanan jauh atau terlalu lelah, cukup diberi obat 1 kali saja. 2. Infeksi saluran pernapasan. Penyakit pada sistem pernapasan pada umumnya terjadi pada saat burung aktif dimainkan. Gejala yang umum terlihat pada burung yang terkena infeksi saluran pernapasan adalah 1. Pada stadium dini, mata terlihat berair dan pada stadium lanjutan mata seperti belekan seperti terlihat pada gambar di atas. 2. Keluar cairan dari hidung. 3. Care, bagian hidung yang berwarna putih, terlihat lembab dan kotor, tidak putih bersih. 4. Burung suka bersin dan menggaruk-garuk matanya dengan kaki. 5. Nafas terlihat berat, megap-megap. 6. Apabila mulut dibuka maka tonsil terlihat membengkak dan saluran pernapasan, windpipe, menyempit. Beberapa faktor penyebab terjadinya infeksi saluran pernapasan antara lain: 1. Faktor lingkungan, kandang lembab, terlalu padat, overcrowding. 2. Faktor manajemen yang buruk, lembab, kualitas pakan, latihan yang berlebihan. 3. Faktor penyakit, bakteri, jamur, dan kutu. Beberapa jenis bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan antara lain chlamydiosis, ornithosis, mycoplasma, haemophilus. E. coli pada stadium tertentu juga dapat menyebar pada sistem saluran pernapasan. Serbuk jamur, Aspergillus fumigatus, yang terhisap oleh merpati juga dapat menjadi faktor penyebab gangguan pernapasan. Dalam kandang yang lembab, jamur akan tumbuh dengan subur. Selain itu kutu, mites, yang masuk ke lubang hidung juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Penularan infeksi saluran pernapasan adalah melalui kontak langsung dengan perantara air minum atau lendir yang keluar saat burung bersin. Bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan pada umumnya bertahan hidup di luar tubuh burung selama 1 atau 2 hari. Pembersihan kandang dengan menggunakan disinfektan dapat mencegah penularan kepada burung lain. Pengobatan burung yang terkena infeksi saluran pernapasan sangat tergantung pada penyebab dari infeksi tersebut. Namun apabila infeksi karena bakteri, maka obat yang direkomendasikan adalah doxycycline plus tylosin dengan merek dagang Doxy T, kalau tidak salah keluaran Orofarma, dan enrofloxacin, Bytril. Antibiotik derivatif tetrasilin juga efektif mengatasi infeksi saluran pernapasan. Untuk penggunaan Bytril dapat diberikan 3 tetes sebanyak 2 kali per hari selama 5-7 hari dan dapat diperpanjang sampai 10 hari atau bahkan lebih. Hanya menurut laporan riset terbaru, penggunaan Bytril secara intensif selain berpotensi menimbulkan kekebalan juga dapat mengganggu fertilitas, terutama pada burung betina. Menurut Dr. Wim Petel, burung yang terkena infeksi saluran pernapasan dapat pula diberi suntikan streptomycin atau teramycin setengah mililiter. Menurut Petel, semakin keras burung memberikan reaksi kepada suntikan, maka penyembuhannya akan semakin cepat. Reaksi keras misalnya burung muntah atau pingsan. Tempo hari Mas Cito dan Mahardika Bev menggunakan Medoxy. Kalau memang kandungan Medoxy adalah doxycycline atau streptomycin atau teramycin, maka bisa juga digunakan untuk penyembuhan infeksi saluran pernapasan. 3. Paratipoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhimurium. Paratipoid umum dijumpai pada merpati dan dianggap lebih berbahaya dan mematikan dibandingkan penyakit Goham dan saluran pernapasan.
Burung piik yang terkena paratipoid sistem pencernaan dapat mati dalam waktu sangat singkat, mendadak. Bahaya lain dari paratipoid adalah karena bakteri ini dapat hidup dalam periode yang sangat lama di luar tubuh burung, sehingga sterilisasi kandang agak sulit. Paratipoid juga bisa terbawa oleh burung lain yang masuk ke kandang kita, sehingga perlu kehati-hatian kalau membawa burung baru dari luar. Paratipoid dapat menyerang semua bagian tubuh seperti 1. Saluran pencernaan. Jika paratipoid menyerang saluran pencernaan, maka burung akan menunjukkan gejala tidak mau makan, badan terasa ringan, ampiang. Kotoran mencret berwarna hijau dan kadang kalau berbusa. Selain, terkadang bulu leher berdiri klinis yang terlihat mati mendadak. Sementara kalau menyerang sistem reproduksi akan menyebabkan burung mandul, steril. Kalaupun tetap bisa bertelur dan menetas, biasanya akan menimbulkan piik cacat atau mati saat masih dalam bentuk embrio. Pencegahan, karena salmonella dapat hidup di luar tubuh cukup lama, bulanan. Maka kebersihan kandang menjadi sangat penting. Secara teratur kandang harus disemprot, cuci dengan disinfektan. Hanya yang perlu diingat, jangan menggunakan disinfektan yang berbahan alkalain karena salmonella justru tumbuh subur di medium alkalain. Tempat makan dan minum juga sebaiknya dicuci dengan disinfektan yang mengandung klorin. Ciri lain dari salmonella adalah tidak hidup di medium yang asam, acid. Oleh karena itu, sekali-sekali kandang perlu disemprot, dicuci dengan air yang asam, acidifying. Ini bisa dilakukan dengan mencampur air untuk mencuci dengan cuka makan, 5%, untuk 1 liter air dicampur dengan 1 sendok makan cuka, 10 ml. Hati-hati memasukkan burung dari luar. Apabila ada keraguan-raguan tentang burung baru yang masuk, sebaiknya dikarantina dulu dan diberi Baytril selama 3 hari, setengah dosis. Burung baru juga bisa dimandikan dengan air yang dicampur sedikit cuka dan garam. Memandikan burung dengan air yang dicampur cuka dan garam selain mencegah paratipoid juga baik untuk kesehatan bulu dan mencegah kutu. Campuran air untuk mandi adalah 10 ml cuka plus 1 sendok makan garam untuk 4 liter air, 1 galon. Apabila dalam kandang sudah ada kasus burung yang terkena paratipoid dalam jumlah cukup banyak, 3% dari jumlah burung, atau sering terjadi kasus paratipoid, maka untuk pencegahan semua burung, air minum dapat diberi Baytril dengan campuran 1 ml untuk 1 liter air selama 5 hari. Dan setelah itu perlu diberi probiotik selama 3-5 hari. Pengobatan, sampai saat ini Baytril masih dianggap obat paratipoid yang paling efektif dengan dosis 3 tetes 2 kali setiap hari selama 7-10 hari dan bisa sampai 14 hari. Antibiotik lain yang dianjurkan adalah amoksisilin. Kelebihan amoksisilin dari Baytril adalah amoksisilin tidak mengganggu fertilitas sehingga dapat digunakan pada saat menjelang masa breeding untuk preventif. Selama dalam pengobatan dianjurkan untuk diberi feedback kompleks apabila persendian sudah bengkak atau leher tengkleng. Antibiotik tidak akan menyembuhkan bengkak dan celeng. Perlu treatment lain setelah paratipoidnya sembuh. Tetapi burung yang sudah terkena paratipoid cukup parah tidak direkomendasikan untuk jadi racer atau breeder. Kalaupun jadi babuan, dikhawatirkan juga akan menulari piiknya. 4. Coccidiosis. Coccidiosis adalah infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh protozoa, parasit Coccidia. Infeksi ini bisa menyerang semua jenis binatang. Untuk merpati, infeksi disebabkan Coccidia jenis Eimeria columbanum dan Eimeria labeana.
Coccidia merusak sel dinding usus, namun apabila jumlah coccidia dalam dinding usus tidak terlalu banyak maka burung tidak akan terlihat sakit. Apabila burung mengalami stres atau daya tahan tubuhnya menurun akibat infeksi yang lain, maka jumlah coccidia akan berkembang pesat. Gejala burung yang terkena adalah kotoran encer berwarna hijau kecoklatan, bebau menyengat, dan apabila sudah parah ada seperti bercak darah. Karena kerusakan terjadi pada sel dinding usus, maka burung juga berpotensi kena anemia. Itu sebabnya rongga mulut terlihat pucat. Penularan coccidiosis seperti cacing, yaitu melalui kotoran. Telur coccidia akan terbawa bersama kotoran dan apabila tercampur dengan makanan akan menular. Di dalam tubuh, telur coccidia akan menetas dan berkembang biak. Lingkungan yang mendorong berkembangnya coccidia adalah kandang yang lembab dan hangat dengan temperatur sekitar 28 derajat C karena penularannya melalui kotoran. Maka pencegahannya adalah menjaga kebersihan kandang. Upayakan makanan dan minuman jangan sampai terkena kotoran burung. Obat coccidiosis untuk binatang lain bisa juga untuk merpati. Hanya perlu penyesuaian dosisnya saja. Derivatif sulfonamide efektif untuk mengatasi coccidiosis. Obat lain yang juga direkomendasikan adalah sulfaquinoxalin, sulfadimetosin, dan sulfaklorpirazin. Pemberian obat selama 3 hari. 5. Colibacilosis. Colibacillosis adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau lazim disebut dengan E. coli. Bakteri ini pada umumnya berada di saluran pencernakan tetapi bisa juga menyebar ke organ tubuh yang lain. Bakteri E. coli pada dasarnya dijumpai di manusia dan hewan. Ada sejumlah strain E. coli dari yang tidak berbahaya sampai yang menyebabkan sakit. Jika jenis atau strain E. coli adalah jenis yang tidak berbahaya dan dalam jumlah yang tidak banyak, maka bakteri ini tidak menyebabkan burung sakit. Masalah akan timbul apabila strain bakteri yang ada dari jenis yang berbahaya dan dalam jumlah yang berlebihan. Apabila E. coli menyerang sistem pencernakan maka gejala yang terlihat adalah burung diare dengan kotoran berwarna hijau dan putih, di mana warna putihnya menyebar pada burung yang sehat. Warna putih akan mengelompok. Karena diare yang hebat, maka pantat burung akan basah. Ciri lain dari burung yang terinfeksi E. coli adalah kotoran berbau menyengat. Apabila C. coli menyebar ke sistem reproduksi maka akan menyebabkan burung infertil, telur hitam tetapi tidak menetas atau warna putih, bening. Terkadang, cangkang telur juga lembek seperti kekurangan kalsium. E. coli juga dapat menyebar ke ginjal, hati atau pankreas yang berdampak pada memperlemah kinerja burung, weakening factor. Gejala lain yang umum adalah burung menjadi kurus dan ampiang karena infeksi di sistem pencernakan. Pada stadium tertentu, cukup parah, burung akan banyak minum dan muntah. E. coli seringkali menyerang piyik yang berumur antara 7 sampai 15 hari. Jika ini terjadi maka menyebabkan piyik mati tiba-tiba. Sebagai bakteri, maka E. coli akan tumbuh subur di lingkungan yang lembab dan kotor. Karena E. coli pada umumnya terdapat pada sistem pencernakan, maka penularan terjadi melalui kotoran. Pencegahan E. coli dapat dilakukan dengan menjaga kandang agar tetap bersih dan kering, membersihkan alat minum dan makan dengan air campur cuka, pemberian probiotik secara teratur 2x seminggu. Mencampur air minum dengan sedikit cuka apel, menghilangkan faktor penyebab stres, umumnya kandang terlalu padat dan latihan yang berlebihan. Antibiotik berspektrum luas seperti amoxicillin pada prinsipnya efektif untuk mengatasi E. coli. Terkecuali kalau menyerang bagian tubuh yang mengganggu. 7.
KUTU kutu sangat umum dijumpai pada setiap merpati. Hanya kuantitasnya saja yang berbeda. Gambar di atas merupakan jenis kutu yang umum dijumpai. Banyak pemain merpati yang kurang memperhatikan masalah kutu karena dianggap tidak berbahaya. Memang kutu tidak menyebabkan kematian, tetapi dampaknya sangat merugikan, antara lain bulu menjadi rusak, anemia dan stres. Burung yang banyak kutunya akan terganggu saat istirahat, malam hari, karena gatal digigit kutu. Dan burung yang tidak beristirahat dengan baik tentu akan mempengaruhi kinerja. Pengobatan kutu dapat dilakukan dengan obat kutu yang umum dijumpai di pasaran. Sejauh ini obat kutu yang dianggap efektif dan aman adalah yang mengandung permetrin. Hati-hati menggunakan obat pembasmi serangga karena bisa merusak bulu hingga keracunan. Saat di forum lama, ada anggota yang menggunakan obat serang, saya lupa mereknya. Tetapi bukan hanya kutunya yang mati, burungnya juga ikut teler. Kalau ada keraguan, sebaiknya dicoba pada burung untulan. Tunggu kira 3 jam. Dan apabila tidak ada reaksi yang membahayakan, burung mabok, misalnya, burung maka bisa dipakai pada burung player. Mencegah kutu dapat dilakukan dengan menyemprot kandang DGN insektisida yang aman. Memandikan burung dengan air yang dicampur sedikit cuka dan garam 2x seminggu. Secara tradisional, rebusan air sirih saya dengan juga efektif dan aman digunakan untuk mencegah tumbuhnya kutu. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.